wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama doa. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Pemindah Al-Ustadzah Al-Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, mata'anallah bituli hayatiha. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Usratul Zainiyah, keluarga besar, keluarga dari Al-Maqfurlah Maulana Syekh, yang juga semuanya tanpa kecuali saya hormati dan saya muliakan. Hudurul Masyayikhil Kiram, para Masyayikhul Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyyah Syafi'iyah, Amidul Ma'had wa Masyayikhuhu, yang semuanya kita doakan mudah-mudahan beliau semua guru-guru kita juga disehatkan dan diafiatkan. Semua para asatidz dan ustadzah, para pengasuh madrasah-madrasah, para pimpinan, para kepala sekolah, mudirul ma'had, para guru, ustadz dan ustadzah, mulai dari dosen, guru-guru atau mudarris di muallimin aliyah, muallimat aliyah, SMA, muallimin, muallimat sanawiyah, SMP, madrasah Hamzah Wali, madrasah aliyah Hamzah Wali, ada MAK ya, MA, semuanya kita doakan guru-guru kalian semoga disehatkan dan diafiatkan, menjadi sebaik-baik pendidik untuk kalian semua. Anak-anakku, para santri dan santriwati, tulab dan thalibat, mulai dari ma'hadnya, alhamdulillah ma'hadnya rapi hari ini. Mudah-mudahan az-zahir mir'atul batin, yang tampak itu menunjukkan yang di hati kalian. Jadi rapi, alhamdulillah. Tulab dan thalibat ma'had, semuanya kita doakan ini. Kalian adalah harapan-harapan dari Al-Maqfurlah Maulana Syekh Nihida untuk menjadi pejuang-pejuang agama dan bangsa. Kita doakan mudah-mudahan terus-menerus ma'had kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pun para santri dan santriwati yang dari muallimin aliyah. Mana muallimin aliyah? Alhamdulillah. Muallimin sanawiyah mana? Alhamdulillah. Saya menyebut muallimin, muallimat duluan karena dulu saya sekolah di muallimin. Kenapa muallimatnya kekurangan? Nah, muallimat aliyah, semoga Allah yaftah alaikum futuhal arifin. Semoga dibuka akal, pikiran dan hati kalian untuk mendapatkan ilmu yang bagus. Ada anak SMA sini? Mana SMA? Tidak ada. Innalillahi. Jadi SMA. Mana kepala SMA? Ada kepala SMA? Masya Allah. Itu kata orang Arab, an-nasu ala dini mulukihim. Mun guru nanti narak,
muridnya dah telat. Jadi kalau mau anak-anak kita disiplin, maka para asatidnya harus mengajak bersama untuk hari. SMA, tidak ada SMA? Aliyah mana Aliyah? Aliyah Hamzanwadi. Aliyah Hamzanwadi itu MAK ya? Alhamdulillah. MAK ini juga alhamdulillah saya lihat, saya saksikan bertahun-tahun, alhamdulillah termasuk yang paling disiplin dan paling baik. Terus anak-anakku, kedisiplinan dan kerapian itu penting karena itu menampakkan karakter jiwa kalian. Disiplin itu adalah salah satu asas untuk keberhasilan kehidupan. Sanawiyah mana sanawiyah? Kocet-kocet sanawiyah mana ya? Sanawiyah mualimat itu ya? SMP mana? SMA dan SMP? Masya Allah. Hebat. Hebat SMA dan SMP. Karena hari ini dia tidak hadir, maka saya tugaskan besok dibuat pengajian khusus untuk SMA dan SMP tempat kita. Ini perintah saya. Bukan saya yang akan kasih pengajian. Nanti yang akan menyampaikan pengajian Tuan Guru Dr. Abdul Aziz. SMA dan SMP besok ngaji di sini pagi, ya. Jadi 7:30 ngaji di sini sampai pukul 9. Tidak pantas, ya. Ada bagian dari pondok pesantren Darun Nahdlatul Wathon, ya, para santri dan santriwati yang tidak hadir, tidak ikut mensyiarkan silaturahim seperti ini. Ini silaturahim yang penting karena dengan silaturahim ini satu sama lain insya Allah kita akan dekat. Kalian anak-anakku itu tidak bisa nanti akan berjuang sendirian. Tidak bisa kalian berjuang sendirian. Kalian akan berjuang bersama-sama. Dan siapa yang menemani kalian, insya Allah bagian yang akan menjaga, yang akan menemani, yang akan mendukung kalian adalah insya Allah yang sekarang duduk di sebelah kiri dan kanan kalian. Nih sahabat-sahabat kalian, kita kiri kanan loh, kita. Tuh teman-teman kalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya mengalami. Nih, guru kalian saya mengalami. Tadi yang menyampaikan pengajian dan menyampaikan 3 hal. Coba apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Salimul Jihad tadi 3 hal itu apa? Coba. Irfa'i sawtaki. Apa yang pertama? 2. Ketiga. Sudah ada apa-apa. Tuan Guru Haji Salimul Jihad ini adalah sahabat saya. Bukan sahabat kemarin, bukan sahabat setahun yang lalu, tapi sahabat sejak awal dulu menuntut ilmu di Mesir 1991. Coba, wah pira tahun loh. Wah pira tahun. Sudah berapa tahun? 91, 2019, 28 tahun. 28 tahun saya bersahabat dan berjuang bersama Dr. Haji Salimul Jihad. Alhamdulillah. Ada Tuan Guru Haji Ayuddin. Sama juga, berpuluh-puluh tahun kami bersama. Cuma bedanya Tuan Guru Haji Salimul Jihad itu dia tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Begitu-begitu saja rupanya. Walaupun anaknya sudah banyak. Kalau Tuan Guru Haji Ayuddin
semakin gemuk dia dipacol. Alhamdulillah, berkah. Ada Tuan Guru Haji Ja'far, Tuan Guru Ja'far. Ini Tuan Guru Ja'far, ngemos dia tuh. Itu Tuan Guru Ja'far, bahkan sebelum di Kairo, dulu sama-sama saya sempat ma'had ngaji. Kebetulan Tuan Guru Ja'far dulu beserta beberapa sahabatnya ngaji di rumah. Sebenarnya bukan ngaji tapi diskusi. Kita diskusi nahwu, diskusi sorok. Kalau istilah sekarang itu narasumbernya saya, tapi sebenarnya diskusi. Kita ngaji nahwu, sorok, kemudian ngaji banyak. Itu Tuan Guru Haji Ja'far, berpuluh-puluh tahun. Itulah sebabnya anak-anakku bangun persahabatan yang baik. Yang asasnya itu adalah saling mengisi dalam kebaikan. Kita Bator DP, si kiri kanan, dia Bator DP berjuang merah. Siap berjuang bersama-sama? Kenal yang di kiri kanannya? Kenal enggak kiri kanannya? Kenali sahabat kalian. Almarhum katsirun bi akhihi. Bahwa seorang itu walaupun satu badannya, tapi dia punya berlipat-lipat kekuatan dengan sebab ada saudara-saudara dan sahabat-sahabat seperjuangan. Haram, tapi juga mengajarkan kita hal-hal mendasar dalam perjuangan. Bahwa perjuangan itu harus dikerjakan bersama-sama. Makna perjuangan itu dikerjakan bersama-sama, denara si lebih dekat si lain. Semua punya peran, semua punya jasa, semua punya kebaikan. Kita hadir di dunia ini adalah karena Allah memberikan kita kehidupan melalui orang tua kita. Kita menjadi besar, kemudian punya ilmu karena Allah kasih nikmat melalui guru-guru kita. Dan insya Allah kita akan kokoh dalam berjuang untuk agama, bangsa dan negara dengan sebab banyaknya sahabat-sahabat dalam perjuangan kita. Itu yang di kiri kanan kalian. Maka anak-anakku sekalian, saya minta kepada kalian semua jaga semangat persaudaraan. Ya, anak-anak ma'had. Buat anak-anakku masing-masing angkatan, tidak apa kalian buat kelompok-kelompok berdasarkan angkatan kalian. Dan kemudian rawat silaturahim sampai nanti sekian puluh tahun, kalian masih kenal siapa yang duduk di samping kalian pada saat menuntut ilmu. Dan itulah satu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa kalau kita merasa bahwa ada orang yang setia dalam perjuangan kita. Nikmat yang luar biasa kalau kita merasa ada orang-orang yang satu visi dengan kita. Coba, anak-anakku sekalian, kita di dalam belajar diajarkan oleh Nida Al-Mafurlah bahwa warga Nahdlatul Wathon di dalam hal amaliyah fiqhiyahnya itu mengikut kepada Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi imam kita itu Imam Syafi'i. Ada juga guru dari Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ada kemudian di atas atau sebelum Imam Malik, Nu'man ibn Thabit, Al-Imam Abu Hanifah. Ada murid dari Imam Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah, Imam Hanbal. Ini 4 imam mazhab. Kenapa sampai Imam Syafi'i itu ajarannya sampai bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun bertahan sampai sekarang? Karena Imam Syafi'i punya sahabat-sahabat dan murid-murid yang setia menulis mazhab, karya dan pemikiran Imam Syafi'i.
Jadi arah sahabat Imam Syafi'i si nulis, arah murid-muridnya si nyata. Itu makanya terus banyak ulama-ulama yang tidak kalah hebatnya dengan imam mazhab 4. Tetapi sekarang indah taraf mazhabibuhum. Wah, ibaratnya tertutup. Kalau istilahnya seperti di gurun pasir itu orang jalan, kemudian arah onjot naina, begitu udah datang angin, tertutup onjot naina situ, isi pasir. Bekas kakinya itu tertutup oleh pasir. Banyak ulama seperti itu, hebat-hebat. Ada Al-Imam Al-Auza'i, ada Al-Imam Al-Laits Ibnu Sa'd. Dari mana kita tahu mazhabnya sekarang? Tidak bisa kita tahu secara utuh. Mungkin hanya 1-2 pendapat tersebar di mana-mana, disebut sedikit-sedikit, tetapi tidak utuh. Kenapa? Karena kurang sahabat dan kurang murid yang genem, yang rajin untuk mencatat perjuangan gurunya dan menemani terus, sehingga ajaran itu bisa dinikmati oleh generasi setelah. Itulah pentingnya sahabat. Punya sahabat anak-anakku? Punya sahabat? Nah, kalau punya sahabat itu prinsipnya sederhana, anak-anakku sekalian. Cari sahabat yang bisa menghadirkan dan memberikan sesuatu yang baik yang kita tidak punya. Apa sindir tebedue? Kebagusan sindir tebedue. Itulah fungsi sahabat melengkapi kita. Saya betul-betul punya harapan besar. Kalau setiap kultah di antara acaranya adalah pemberian penghargaan. Ada yang juara kompetisi internasional, ada yang juara kompetisi nasional, ada yang juara kompetisi di NTB. Alhamdulillah. Yang juara itu memang dia yang menerima penghargaan, tapi di samping dia, di belakang dia, dan bersama dia pada saat menerima penghargaan itu banyak orang yang menemani dia. Di situ ada orang tuanya, di situ ada gurunya, di situ ada temannya. Walaupun mesana nerima, tapi sesungguhnya bersama dia itu, walaupun tidak langsung bersama dia itu, ikut menerima penghargaan itu orang tuanya, ikut menerima penghargaan guru-gurunya, ikut menerima penghargaan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Nah, saya ingin anak-anakku kalian semua bangun semangat persaudaraan ini. Karena sekali lagi, dengan kebersamaan itulah maka apa-apa yang kita cita-citakan. Ini anak-anakku kalian semua, sekarang 1441 Hijriah. Ketahuan, tanya diri kalian. Ada yang masih belasan tahun, ada yang mungkin baru awal 20 tahun. Ada juga tentu ibu, itu ina-ina tiang, bapak-bapak yang lebih tua dari tiang. Tapi alhamdulillah, umur tiang 47 tahun, tapi tiang bisa melihat masa lalu. Waktu siwah lewat, pada saat tiang belajar menuntut ilmu, baik di Muallimin, Ma'had, kemudian di Al-Azhar, S1, S2, S3, tiang bisa melihat masa lalu tiang tidak dengan penyesalan. Benar penyesalan. Saya melihat masa lalu saya, tidak ada penyesalan sedikit. Tidak ada penyesalan dulu, kenapa saya tidak rajin dulu, tidak ada. Saya melihat masa lalu saya dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya melihat masa lalu dengan penuh kesyukuran? Karena
Walaupun saya banyak sekali kekurangan, tapi alhamdulillah, alhamdulillah Allah mudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk rajin belajar. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk membangun persahabatan. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa melangkah mencari guru yang baik, baik di Pancor maupun di Mesir. Alhamdulillah saya melihat masa lalu saya dengan penuh kesyukuran. Saya berharap, saya doakan kalian anak-anakku, mudah-mudahan kalian juga kelak bisa melihat masa hari ini dengan penuh kesyukuran. Jangan sampai, aduh kenapa saya tidak rajin, aduh kenapa saya tidak tekun, kenapa saya main-main terus, kenapa saya liburan-liburan terus, tidak pernah siap. Tuh saya lihat ada apa. Kenapa saya jalan-jalan leka-leka, padahal ada ustaz tuan guru sedang memberikan mau'izah hasanah. Coba renungkan. Ulama, kalau kita baca dalam kitab-kitab, mereka meletakkan kemuliaan duduk di majelis ilmu itu lebih daripada sholat sunnah selama 1 tahun duduk majelis. Makanya tadi waktu pengajian Tuan Guru Haji Salim saya tadi yang bangun. Kalian harus belajar adab. Saya banyak diundang ke pondok-pondok di Jawa. Santrinya banyak hadir. Tidak pernah saya lihat ada yang berdiri. Ada mereka. Nih, santri-santri Pancor. Belajar kalian adab. Tidak ada yang berdiri berjorak-jorak, takzim semuanya. Karena mereka tahu itu majelis. Ini jeleka. Ke tanah, jorak-jorak, berkedek-kedek. Sering saya perhatikan. Nah, anak-anakku saya berharap betul kalian ini akan melihat hari ini kelak tidak dengan penyesalan, tapi dengan alhamdulillah. Karena bapak-bapak ibu, kalau dulu para ulama itu memahami manusia itu adalah gabungan dari seluruh hari-hari yang dia miliki. Innama anta ayyamuka, innama anta ayyamuka, kullama zahaba jauhuka zahaba ba'duka. Kalau kata ulama, kalian itu adalah kumpulan dari hari-hari. 1 hari lewat berarti ada yang hilang dari diri kita. Kalau sudah habis hari kita, itulah saat ajal menemui kita. Jadi hari itu bukan sekedar waktu yang di luar kita. Hari itu adalah kita. Waktu itu adalah kita. Bukan sesuatu yang terpisah. Jangan sampai ada. Nih dulu pada waktu saya belajar. Ada teman saya yang punya prinsip. Dia punya prinsip apa? Yo, bahasa sasa meneh. Yo, ketokol-tokol kan bareng maghrib endah. Paham anak-anakku? Kita duduk-duduk juga nanti maghrib. Memang dia bicara itu adalah pada saat bulan puasa. Jadi prinsip dia nanti waktu akan datang. Kita duduk-duduk tidak berbuat apa-apa, nanti waktu ini akan menghampiri kita. Salah seperti itu. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka setiap waktu itu adalah sesuatu yang kita kejar kebaikan di dalamnya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, wasari'u. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u itu artinya bersegera. Kalau kata bersegera itu diam atau bergerak anak-anakku? Diam atau bergerak?
Bergerak. Kalian harus bergerak. Bergerak akal pikiran kalian. Bagaimana menggerakkan akal pikiran? Baca buku, baca kitab. Bukan menggerakkan akal pikiran dengan menghayal atau bermimpi-mimpi tidak keluar. Baca kitab. Itu cara kita menggerakkan pikiran kita. Kaki juga bergerak. Cari guru kita yang baik. Cari guru, cari syekh, cari ustaz. Banyak tuan guru kita di sini. Bergerak. Wasari. Dalam ayat yang lain, walikulli wijhatun huwa muwalliha di sini bahkan tidak hanya sekedar bergerak, tapi istibah. Tahu arti istibah, anak-anak? Istibah itu dari as-sabqu. Maka ketika sabaqo dirubah menjadi istabaqo, di situ ada makna tolak, berjuang, bekerja untuk menjadi yang utama. Tapi bergerak terus kalian, mencari ilmu terus bergerak. Karena apa yang terjadi di sekitar kita, anak-anakku, perubahannya luar biasa. Luar biasa anak-anakku sekarang, anak-anak muda. Bagaimana merasakan ilmu dan teknologi itu sudah dahsyat luar biasa. Kita sekarang punya satu alat telekomunikasi. Dulu kita pakai hanya untuk menelpon saja. Sekarang di situ sudah bisa kita mendapatkan banyak hal-hal. Mau yang baik ada, yang buruk juga tidak kurang. Kalau ada yang baik dan buruk, pilih mana anak-anakku? Pilih yang baik. Pilih yang baik. Jadi benar-benar kalau di dalam Al-Quran itu anak-anakku, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih kita kesempatan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Maka sekarang sangat terasa. Langsung ada kita punya telepon, saya bawa telepon. Langsung kita rasakan, kita bisa memilih yang baik, yang tidak baik. Memilih yang tidak baik juga bisa kita lakukan walaupun tidak ada yang melihat kita. Orang tua kita jauh, guru kita tidak bersama kita, sendirian kita di kamar, bisa kita pilih yang tidak baik. Tapi saya berharap anak-anakku, para santri-santriwati, kalian selalu memilih yang bermanfaat untuk kalian. Pilih yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Pilih yang bermanfaat, tinggalkan yang sia-sia. Karena sekali lagi saya betul-betul berdoa ya nak ya, anak-anakku semuanya, santri-santriwati. Saya betul-betul berdoa anak-anakku kelak melihat hari ini dengan penuh kesyukuran. Begitu nengok ke belakang, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena telah bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa alhamdulillah? Karena mengisi diri dengan hal-hal yang baik. Bukan untuk siapa? Tentu yang paling utama diangkat kalau ada yang pingsan. Allah ya syukur. Mungkin lupa sarapan. Duduk, jangan berdiri. Mau ikut pingsan? Nah, duduk. Kalau tidak mau ikut pingsan, duduk. Nanti kalau bangun berdiri, ikut pingsan seperti teman, duduk. Nah, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, di atas semua yang saya sampaikan, anak-anakku, tokoh, kecuali yang ke kamar kecil, yang lain dulu.
Di atas semua yang saya sampaikan anak-anakku, kehidupan kita, kehidupan kalian, kehidupan saya, itu punya tujuan. Ada maksudnya Allah menciptakan kita. Tujuan itu adalah bahwa kita menjadikan kehidupan kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin masih 1440 Hijriah, sekarang sudah 1440. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Nah, ini pesan dari Sayyidina Ali. Dunia itu, kata Sayyidina Ali, termasuk hari yang kemarin itu bagian dari dunia. Yang namanya dunia itu irtahalat. Irtahalat itu berangkat. Mudbiratan. Mudbiratan itu membelakangi kita. Kalau orang pergi membelakangi kita, apa yang kelihatan? Muka atau punggung? Muka atau punggung? Yang kelihatan punggung. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Kalau dunia itu bergerak menjauh dari kita dengan memunggungi kita, memperlihatkan punggungnya, maka sebaliknya akhirat itu datang bergerak. Dunia meninggalkan kita, akhirat datang menghampiri kita. Dunia memunggungi kita, akhirat menghadap dengan wajahnya kepada kita. Masing-masing, kata Sayyidina Ali, punya pengikut. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah, kalau kita melihat ada pengikut ini, pengikut itu, pengikut dunia, pengikut akhirat, maka jadilah pengikut akhirat. Apa arti pengikut akhirat? Pengikut akhirat itu artinya orang yang sadar. Apa kesadarannya? Fa innal yawm amalun wala hisab. Imam Ali mengatakan, hari ini, yang namanya dunia ini adalah tempat kerja dan amal. Tidak ada yang menghitung sekarang. Dalam arti perhitungan akhir bukan sekarang. Dicatat iya. Kulul amal musajjalah. Semua dicatat. Bahkan hal-hal yang bapak-bapak, ibu, anak-anak kita sendiri lupa, Allah catat. Ahsahullahu wa nasuh. Banyak sekali kata Allah dalam Al-Quran. Hal-hal yang Allah itu catat, kita sendiri sudah lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Hati-hati betul kita dalam hidup. Kalau kita tidak bisa berucap yang baik, lebih baik kita diam. Jangan ikut hal-hal yang kita tidak paham. Nih anak-anakku, banyak kalian lihat medsos-medsos, jangan terpengaruh. Bahkan atas nama kebaikan, tapi isinya adalah kehancuran dan kebinasaan. Ingat sejarah Islam. Kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu benderanya adalah waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Benderanya adalah inil hukmu illa lillah. Bahwa semua hukum adalah hanya milik Allah. Diambil dari ayat Quran. Kalau kita lihat sekedar benderanya dan sebutannya, hebat. Hebat benderanya.